Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Fadilah bulan Ramadan, kitab Fadil Amal. Keutamaan Ramadan. Dari zaman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa pada akhir bulan Sya'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, "Wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan yang agung lagi penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang di dalamnya Allah menjadikan puasa sebagai fardu. Allah menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga bagi orang yang beriman. Inilah bulan kasih sayang, bulan saat rezeki seorang mukmin ditambah. Dan barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu orang yang memberi makanan itu mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Bulan Ramadan adalah bulan penuh kasih sayang dan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Dan mereka berkata, Ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Beliau bersabda, Allah memberi pahala kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun hanya sebutir kurma, seteguk air, atau sesisip susu. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat. Bulan yang awalnya penuh rahmat dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan itu termasuk bulan awal dari bulan Ramadan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan yang penuh rahmat. Kemudian tengahnya maksudnya dari tanggal 10 ke tanggal 20 itu adalah bulan yang penuh dengan pengampunan. Dan akhirnya adalah dari tanggal 20 ke tanggal 30 itu adalah bulan di mana kita akan mendapat kebebasan daripada api neraka. Jadi bulan pertama dari bulan 1 sampai tanggal 10 bulan yang penuh dengan cucuran rahmat.
Nah, rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, diturunkan rahmat. Kemudian yang tengah itu dari tanggal 10 sampai tanggal 20 adalah bulan penuh pengampunan, dan di akhir Ramadan dari tanggal 20 ke tanggal 30 adalah bulan di mana kita dibebaskan daripada api neraka. Dan pada bulan Ramadan ini semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan penuh kebaikan dan bulan penuh rezeki, di mana rezeki itu dilimpahkan oleh seorang mukmin. Semua berlomba-lomba untuk mendapatkan, dan semua berlomba-lomba untuk membuat suatu amalan, karena amalan-amalan di bulan Ramadan ini pahalanya sangat berlipat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahaya pada bulan itu, barang siapa yang meringankan beban hamba-hamba sahayanya pada bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Maka perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu. 2 diantaranya yaitu amalan yang menyenangkan Tuhannya. Kemudian 2 lainnya kamu pasti akan memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu menyenangkan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kamu memohon ampunannya. Nah, karena kita berusaha untuk menyenangkan Allah SWT, kita memang bersaksi kepada Tuhan selain Allah, dan itu termasuk daripada kita memberikan suatu keyakinan pada Allah SWT, menyenangkan Tuhannya, dan memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kita pasti kita akan memerlukannya. Yang pertama tadi menyenangkan Tuhan, yang kedua tadi kita yang memerlukannya adalah pasti kita akan memohon kepada Allah agar kita mendapat perlindungan daripada api neraka, dan inginnya kita dimasukkan kepada Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa mengamalkan dari 2 perkara itu, insya Allah. Yang pertama tadi kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan kita, kemudian ya kita, yang kedua tadi memang pasti memerlukan Allah SWT, bagaimana agar kita bisa menghadirkan keagungan Allah SWT dalam hati, dalam suasana kehidupan pribadi, kehidupan kita dalam sehari-hari, bagaimana kita itu terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan daripada api neraka, dan kita insya Allah dimasukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan tadi sudah dijelaskan di atas bahwasanya dari tanggal 1, dari awal Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah SWT. Jadi rahmat Allah SWT memberikan mencucuri rahmat kepada Allah SWT kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu menjalankan ibadah puasa itu dengan khusyuk. Kemudian bulan tengah-tengahnya adalah bulan tengah-tengah tadi dari tanggal 10 ke tanggal 20 adalah bulan di mana penuh dengan pengampunan. Bulan di mana penuh dengan pengampunan, dan di akhir Ramadan dari tanggal 20 ke tanggal 30 adalah bulan di mana kita dibebaskan daripada api neraka. Dan pada bulan Ramadan ini semua amalan dilipat gandakan. Bagaimana dijelaskan di sini bahwasanya setiap orang mukmin yang memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang berpuasa, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa tersebut.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pengampunan, dan bulan yang di situ ada kebebasan daripada api neraka. Nah, sama-sama kita coba untuk membuat suatu konsep hidup dalam diri kita, bagaimana agar hidup kita ini bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, jadi sayang kalau di bulan Ramadan ini kita terlalu banyak waktu yang kita buang. Hal-hal yang kecil, hal yang sepele, contohnya itu misalkan kita buka bersama kepada teman-teman. Saking surnya kita kepada wacana untuk berbuka bareng tadi, ketika kita berbuka bareng sampai kita lalai untuk melakukan sholat maghrib lalai, bercanda lalai, kemudian makan malam, tiba waktu sholat isya lalai juga. Ini rugi rasanya rugi kalau dimana 12 bulan itu ada satu bulan yang memang benar-benar itu di dalamnya itu ada kebaikan, dimana bulan Ramadan inilah bulan dimana diturunkannya Al-Quran kan, dan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini bulan Ramadan ini. Nah, jadi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berjumpa ya, pada bulan Ramadan di tahun ini, tahun 2025 ini. Nah, jangan sampai kita sia-siakan bulan penuh dengan kasih sayang Allah, bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh pengampunan, dan bulan penuh dimana kita dijauhkan, dibebaskan daripada api neraka. Ya, kalau kita banyak main-main, banyak canda, rugi kali gitu. Dan belum tentu kita tahun depan itu dijumpakan oleh Allah SWT untuk bulan yang sama kan, bulan Ramadan. Bisa jadi kita nggak sampai. Nah, kalau kita udah nggak sampai, saya menyesal. Jadi bulan ini anggap aja kita bertemu dengan bulan Ramadan ini mungkin yang kita terakhir untuk berjumpa. Kalaupun kita seandainya tahun depan dijumpakan lagi oleh Allah SWT, itu kita dikasih bonus oleh Allah SWT. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah SWT, sahabatku yang sama-sama kita mencari ridhonya Allah SWT, untuk bulan ini janganlah kita sia-siakan, dimana bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, semuanya dilipat gandakan. Jadi faedah dari hadis yang di atas adalah ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis ini. Pertama, betapa besar perhatian Nabi SAW, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban. Beliau menasihati dan memperingatkan agar manusia jangan melalaikan bulan Ramadan walaupun hanya 1 detik. Nah, ini khutbah Nabi SAW pada akhir bulan Sya'ban, menasihati dan memperingati manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan walaupun hanya 1 detik. Dan beliau menjelaskan dengan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan, kemudian memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting, dan penjelasannya akan dipaparkan dalam pasal kedua risalah ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan Allah telah menjadikan qiyam, yaitu sholat tarawih sebagai sunnah. Dan juga dapat diketahui bahwa sholat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah SWT. Nah, tadi sehingga para imam mazhab sepakat bahwa sholat tarawih adalah sunnah, dan tertulis di dalam Al-Burhan bahwa tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menolak
kesepakatan itu kecuali kaum Rawafid atau Syiah. Dan Syekh Maulana Syekh Abdul Haq Muhaddis Dahulani radhiyallahu an dalam kitab Matsabah bi Sunnah telah menulis beberapa kitab fikih bahwa jika suatu masyarakat kota meninggalkan sholat tarawih maka pemerintahnya harus memerangi mereka. Nah, jadi sholat tarawih ini termasuk sunnah tapi yang diwajibkan gitu, diwajibkan bagaimana? Dengan adanya sholat tarawih ini termasuk qiyam tuh ya, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sholat tarawih itu terdiri dari 11 rakaat dan 23 itu kita jangan memperdebatkan hal-hal yang itu, ada yang 11 ada yang 23, tapi yang harus kita pikirkan bagaimana diri kita ini jangan sampai kita itu tidak melaksanakan sholat tarawih itu, agar kita laksanakan itu menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebulan itu ada sholat tarawih 11 rakaat sampai ada 23. Nah, di sebulan itu kita melatih diri kita tuh untuk terus beribadah kepada Allah. Jadi setelah kita tuh lepas dari bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, kita jadi terbiasa. Kita terbiasa bahwasanya sebulan kita sudah melatih diri kita berpuasa dan banyak beramal, banyak beribadah, banyak memperbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat kan tuh ya bangunnya jam 3 kan, niat kita untuk bertahajud. Nah, jadi setelah selesai bulan Ramadan ini, apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan jangan sampai kita nggak kerjakan lagi gitu. Makanya di sini ada suatu kewajiban, walaupun bentuknya sunnah tapi dah kewajiban. Nah, kewajiban itu dalam kita azamkan aja dalam diri kita bahwasanya kewajiban beribadah itu sangat penting, karena bukan untuk orang lain, kan untuk diri kita sendiri. Ketika kita telah meninggalkan bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal dan bulan seterusnya, nah jadi ibadah kita tuh sudah terbiasa. Sudah kita ada satu hal yang penting yang perlu diperhatikan, bahwa pada umumnya orang-orang berpendapat bahwa hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran di masjid selama 8 atau 10 hari itu telah mencukupi, lalu amalan tersebut dapat ditinggalkan. Nah, ini jadi masalah ini perlu diteliti kembali, sebab sebenarnya ada dua sunnah yang berbeda dalam masalah ini. Satu, mendengar atau membaca seluruh Al-Quran di dalam sholat tarawih adalah ketetapan sunnah. Yang kedua, sholat tarawih pada setiap malam Ramadan adalah sunnah. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa apabila mereka mendengarkan hafalan Al-Quran hanya beberapa hari kemudian mereka meninggalkan, berarti mereka mengamalkan satu sunnah dan meninggalkan yang lainnya. Nah, itu dia. Makanya walaupun dia sunnah jangan sampai kita tinggalkan. Ini bab 1 keutamaan bulan Ramadan. Insyaallah besok kita akan sambung ya. Semoga besok kita ada luang waktu untuk kembali kita untuk membuat suatu majelis, walaupun majelis yang melalui live ini, tapi insyaallah malaikat mengerumuni kita, karena walaupun terlihat di sini ada majelis tidak dalam suatu ruangan, tapi sudah termasuk dalam suatu ruangan live yang namanya itu kan majelis yang membicarakan tentang pentingnya kita mengagungkan kebesaran Allah, majelis yang banyak-banyak menceritakan tentang kebaikan, majelis yang mengajak orang pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud daripada majelis atau seperti ta'lim wa ta'lum ini adalah untuk meningkatkan semangat kita untuk beramal, meningkatkan jazbah kita untuk beramal, karena di dalam majelis ini, di dalam ta'lim wa ta'lum ini ada beberapa hadis yang dibacakan, dan hadis itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi untuk sahabat yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah ada waktu besok kita ketemu lagi, dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini, dan sama-sama kita berniat, berdoa, berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tetap kita merasa diri kita itu adalah yang terendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tahun depan kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan di 1447 itu ya. Akhir kalam,
Saya Koko Pramana dari Sahabat Hijrah, dan saya lihat tadi di sini ada teman kita Bang Edi Konco dari kota Stabat. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Bang Edi ini adalah teman kita waktu di Sumatera Utara. Beliau sekarang di Jakarta. Sehat-sehat ya Bang Edi ya. Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat kepada Bang Edi. Semoga Allah SWT berikan Bang Edi kemudahan, kelancaran rezeki, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan kebaikan-kebaikan yang kita buat pada bulan Ramadan ini, insya Allah Allah SWT akan pandang sebagai bentuk pengorbanan kita. Nah, jadi jangan pernah kita untuk lelah berbagi ya. Jangan pernah kita untuk lelah berbagi. Tetap kita terus berbagi. Bagaimana jadilah diri kita ini sebagai manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Insyaallah, sampai ketemu besok di waktu yang sama. Kita lanjut fadilah bulan Ramadan, dan kita akan bacakan pelan-pelan sama-sama kita untuk belajar. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.